kalau sudah stabil jumlah pesertanya. Kayaknya sudah ini. Selamat pagi dan terima kasih atas kedatangan tamu kita hari ini, Pak Prof. Johannes Witoto. Dari NUS kita kedatangan tamu agung. Ya, hari ini seperti kita semua tahu akan ada kuliah tamu ya untuk sesuatu yang sangat berharga itu tentang coastal cities, jadi perkembangan arsitektur dan kota di sekitar ini ya pantai di Asia Tenggara. Dan Pak Johannes Witoto adalah profesor di National University of Singapore dan juga saat ini menjabat sebagai direktur dari Graduate Studies ya Pak ya untuk Architectural Conservation. Jadi juga di MAAN ya Pak ya dan ICOMOS. Ya, nggak usah panjang-panjang, Google aja. Ya. Ini mau langsung kok Pak ya. Jadi untuk menyingkat waktu ini monggo silakan Pak Johannes Witoto. Terima kasih. Ya mohon maaf saya ini slide-nya nggak seperti Indonesia kan, tapi saya pikir nggak masalah ya pakai bahasa Inggris ya. Saya ngomongnya pakai campur Jawa ya apa-apa. Oke. Siap. Share screen aja dulu. Sudah terlihat? Sudah Pak. Oke. Ini saya diminta sama Bu Ivita sebenarnya untuk bicara lah, ngobrol lah, anggap aja jangan kuliah tentang tentang kota pesisir, satu lagi nanti 2 minggu lagi ya tentang modernisme di Asia. Jadi kaitannya memang sama Asia dan perspektifnya dari perspektif Asia. Saya mulai dengan cerita coastal city atau kota pesisir ini sejak saya ambil master di Belgia tahun 86, mulai dengan riset tentang kota Semarang. Setelah itu tahun 88 sampai 90-an saya dapat grant dari Toyota Foundation untuk peneliti muda. Lalu diperluas dari Semarang, risetnya sepanjang pesisir utara Jawa. Nah, itu yang menjadi modal saya untuk ambil PhD di Universitas Tokyo. Nah, sampai di Tokyo tahun 1996 itu riset saya luas lagi. Bukan hanya pesisir utara Jawa, tapi seluruh pesisir Asia Tenggara. Maksudnya yang mulai dari Asia Tenggara itu ya mulai dari Myanmar sampai ke Indonesia, pesisir Thailand, Malaysia, naik ke Filipina, sampai ke Cina Selatan. Nah, sementara yang ujung sananya, Samudra Hindia, mau nggak mau ya sampai ke India dan Arab, sampai ke Yaman, Hadrami, ya, karena banyak kaitan juga dengan Asia Tenggara. Tapi sebelum saya mulai, saya sebetulnya hanya ingin menunjukkan konsep ini yang konsep sederhana untuk membuat pola pikir kita. Kalau kita diminta untuk menggambarkan proses analisa gitu ya, melihat suatu objek, saya selalu menggunakan 3 ini, kayak AutoCAD gitu ya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, atau masih banyak yang pakai AutoCAD atau semua udah di SketchUp sekarang. Sumbu yang pertama itu waktu, yang istilahnya kayak sejarah. Nah, jadi apa yang kita alami masa kini itu sebetulnya terjadi berkat masa lalu. Dan apa yang kita lakukan hari ini, terutama para arsitek, planner, itu akan punya pengaruh ke masa depan. Ya, jadi ada yang namanya time. Itu distant past, recent past, present, near future, distant future. Ya, kalau bahasa Inggrisnya gitu. Jadi yang dulu sampai sekarang. Yang kedua itu skala. Depan itu. Depan. Nah, skala itu kita bicara soal bangunan, itu kaitannya kalau ke dalam, ya ke interior, ke mebel, ke ergonomi. Ini dari bangunan keluar, itu urusannya dengan tetangga, kampung, bagian kota, misalnya kota Solo, Solo bagian dari Jawa Tengah,
Jawa Tengah bagian dari Pulau Jawa, Jawa bagian dari Indonesia, Indonesia bagian dari ASEAN, ASEAN bagian dari dunia. Jadi, itu skala yang saya maksud dengan skala. Itu semua saling berkaitan, nggak bisa dilepaskan. Nah, yang ketiga itu yang ke atas, layer. Itu ibaratnya seperti kue lapis atau seperti AutoCAD gitu ya, layers atau Photoshop. Ya, pakai layers kan kalau kita gambar itu, tumpuk-tumpuk. Nah, layer ini ada 3, merah, hijau, dan kuning itu. Merah itu fisik, apa yang kita lihat sehari-hari, misalnya kayak bangunan, jalan, ruangan, kursi, meja, material itu, sirkulasi, utilitas, itu yang saya sebut sebagai morfologi. Untuk form. Yang hijau itu fungsi atau sosiologi. Fungsi, misalnya untuk tidur, makan, berjalan, beraktivitas, itu fungsi. Misalnya untuk kantor, rumah sakit, itu fungsi. Persis di atas morfologi. Jadi fungsi tadi diwadahi oleh yang merah tadi. Nah, yang kuning itu makna atau kultur, budaya, ideologi. Jadi misalnya begini, ini sama-sama pen ya, pen dari plastik. Lihat pen plastik. Dia morfologinya merahnya itu ya plastik ya, wadahnya itu. Sementara fungsinya untuk menulis. Tapi yang saya tulis itu bisa cerita horor, bisa puisi cinta. Nah, itu ya kuning. Saya bisa nulis apa saja, itu fungsi. Tapi makna itu apa yang isi dari tulisan itu. Nah, 3 ini nggak bisa dilepas-lepas. Ini yang saya pikir sebagai landasan kalau kita mau membahas arsitektur secara holistik, secara menyeluruh, maka kita harus berpikir 3 dimensi seperti ini. Ada skala apa, kapan waktunya, dan menyangkut fisik, menyangkut fungsi, dan menyangkut makna. Itu harus satu. Tapi oke, ini kita akan bisa bahas secara teori lain, tapi ini sebagai framework, kalau saya cerita misalnya menyangkut soal fisik, yaitu kaitannya dengan orang, karena orang mungkin kaitannya juga dengan pemaknaan. Nah, kalau kita bicara soal sejarah, perkembangan, apa yang terjadi di kota pesisir itu, atau dalam arsitektur, itu selalu dimulai dari creation. Ya, dari alam yang kosong kemudian ditanamin sesuatu, itu mulai dengan proses kreatif. Itu yang dilakukan oleh arsitek. Apakah dia mulai bikin warung, atau mulai bikin sumur, nah, dari sumur itu bikin rumah itu kemudian dikaitkan dengan tetangga pakai jalan, nah, itu proses kreasi. Nah, karena manusia itu berpindah dari tempat lain ke tempat lain, itu terjadi proses yang kedua itu transplantasi. Misalnya orang Cina datang ke Semarang, terus mulai bikin pecinan di Semarang. Orang Hadrami datang dari Hadramaut. Kemudian Habib-Habib itu mulai masuk ke Kampung Melayu. Dia bikin masjid, dia bikin komunitas. Kemudian orang dari Makassar datang juga masuk ke sungai Kali Semarang misalnya di situ. Atau Kiai Solo lah, dari pinggir Bengawan Solo masuk nyari tempat di tengah kota di kampung, itu kan transplantasi. Kemudian berubah jadi keraton dan lain-lain, itu terjadi proses yang istilahnya adjustment, penyesuaian dengan konteks tempat, kemudian adaptasi, kemudian terjadi proses hibridisasi. Karena apa? Karena campur aduk. Makin besar, orangnya makin banyak, kompleks persoalannya, zaman makin maju, teknologi makin maju, terjadi proses hibridisasi, dan kemudian dilanjut dengan continuation, berkelanjutan. Nah, ini adalah proses yang terjadi di konteks ini. Kita bicara soal konteks Nusantara. Nusantara itu Nusa Antara, kepulauan di antara 2 samudra dan 2 benua, kan? Nah, satu lagi istilah yang dipakai oleh Sultan Tadir Ali Syahbana untuk menyebut darat Bumantara, bumi, tanah yang di sebelah sana. Tapi oke, kita lihat konteks yang kita bahas itu di Asia Tenggara, di mana situ terjadi tadi istilahnya crossroad of civilization and culture, perapatan jalan. Maka tempat yang kita
tempati ini, termasuk Indonesia, Solo, Semarang, segala macam kota-kota itu, ya sifatnya tadi diversity, kebinekaan, hibrid, campur aduk, inklusif, karena semua unsur kita nggak mau nolak, tapi kita terima, dan interconnected, selalu berkaitan dengan yang lain. Itulah kebudayaan kita. Disebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika dan lain-lain. Itu sebetulnya adalah. Nah, kalau kita lihat bagaimana jaringan itu, secara singkat, saya kasih dua pertanyaan. Sejak yang namanya Nusantara itu, yang namanya Nusantara itu bukan hanya Indonesia. Nusantara itu kalau lihat peta yang sebelah kiri itu dari kepulauan Easter Island sampai Hawaii di atas, sampai Taiwan, sampai Madagaskar, masuk Indonesia, Melanesia, sampai New Zealand. Itu Nusantara. Dan itu sudah ada kaitan satu sama lain untuk perdagangan lewat kapal. Pakai kapal. Terjadi sejak 6.000, 7.000 tahun yang lalu. Itu yang disebut sebagai Nusantara. Dan itu sudah dipahami dengan satu istilahnya bahasa. Jadi kalau kita lihat di Madagaskar, itu bisa kalau dari ilmu bahasa itu akar bahasa Jawa itu ada di situ. Hawaii, Pulau Hawaii itu sebetulnya Jawa Iki. Iki artinya kecil. Hawa itu Jawa. Jadi Hawaii itu adalah Pulau Jawa kecil. Karena apa? Karena orang Jawa sudah sampai ke sana. Yang gambar kanan itu 7.000 tahun yang lalu itu sudah di studi, itu adalah rute-rute perdagangan sejak yang mengkaitkan kepulauan Nusantara Indonesia sampai Filipina, sampai ke atas, sampai ke Arab, sampai kemana-mana. Sejak yang diperdagangkan apa? Kelapa, sandalwood, ya, kayu wangi, pisang, tebu, cinnamon, ya, manis jangan, ya, kasia, dan segala macam, termasuk tadi material culture, perhiasan, keramik, gerabah, alat-alat pertanian, termasuk bahasa. Walaupun bahasanya beda-beda, tapi katalisnya itu adalah orang Indonesia. Itu ada kutipan sebelah kiri. The Javanese, orang Jawa. All of very proficient in the art of navigation. Orang Jawa itu amat mahir dalam ilmu navigasi. Ini jauh sebelum orang Bugis. To the extent that they claim to be the most ancient navigators. Sampai berlayar sampai ke Cape of Good Hope di Afrika Selatan sana, di ujung Afrika itu. Sampai ke Madagaskar dan lain-lain. Nah, kemudian yang perahu yang dipakai itu istilahnya katamaran. Katamaran itu kan bahasa Inggris. Itu berasal dari bahasa Tamil dari India Selatan. Katu malam. Katu malam itu artinya dua batang kayu diikat jadi satu, kemudian di atasnya dikasih layar, didorong ke laut, kemudian laut didorong oleh angin muson, angin musim, membawa kayu itu ke tempat yang lain. Ini jauh sebelum ada kontainer, sebelum bisa dikirim lewat kapal. Caranya ya kayunya diceburkan ke laut. Nah, kenapa kayu itu dipakai untuk diceburkan ke laut? Siapa yang melakukan itu? Itu orang dari India Selatan. India sudah mengalami deforestasi. Jadi hutan itu sudah gundul di sana, habis. Karena urbanisasi kan sudah terjadi ribuan tahun. Kota tertua itu kan Mohenjo-daro itu ya, di lembah Indus itu kan sudah dari abad berapa itu, sekian ribu sebelum Masehi. Jadi proses urbanisasi di India itu menyebabkan mereka butuh kayu. Kayunya dari mana? Mereka cari-cari. Mereka naik kapal kecil gitu, berlayar meter-meter sampailah ke pantai barat Sumatera. Dan di Sumatera mereka menemukan kayu banyak banget. Bukan hanya kayu, emas juga dari Minangkabau. Jadi emas itu mereka menyebut tempat emas itu Swarna Dwipa. Swarna itu emas, Dwipa itu pulau keemasan. Ini nama itu sudah dikenal oleh orang-orang India sejak abad ke-8. Nah, bahkan beberapa orang Kristen kan dari abad pertama, itu kemudian mereka pengikut Yesus itu sampai ada yang di India, yang disebut Nestorian. Mereka berlayar sama mereka sampai ke pantai barat Sumatera, terus mendarat di sekitar Barus.
lalu mendirikan komunitas Kristen pertama di Nusantara, di Indonesia, sekitar abad ke-8 Masehi. Itu karena dorongan. Nah, kemudian kayu itu ditebang oleh orang-orang India ini, kemudian diceburkan ke laut, didorong oleh angin musim, ditunggu nanti di India Selatan sana, kayunya datang sendiri beriring-iringan, tinggal dipancing di sana. Nah, inilah yang menyebabkan tadi kota-kota, bukan hanya kota pesisir, tapi hubungan di maritim itu menjadi pusat kehidupan dari kebudayaan, bukan darat, tapi laut. Jadi, istilahnya kalau membuat peta ini saya nggak akan jelaskan secara detail, di situ peta itu yang menunjukkan bahwa monsun, angin musim yang berubah arah dari timur ke barat, barat ke timur setiap setengah tahun, itulah yang disebut sebagai trade winds, angin dagang. Dan angin dagang ini yang menyebabkan terbentuknya kebudayaan di pesisir-pesisir. Baru dari pesisir nanti masuk ke pedalaman, mempengaruhi pedalaman. Nah, itu juga yang menjelaskan kenapa bisa terjadi katakanlah Angkor ya, Angkor di Kamboja, kerajaan Angkor itu. Siapa yang membangun? Itu Raja Jayawarman kedua. Jayawarman kedua itu dari Wangsa Shailendra, kalau kita belajar sejarah Indonesia, yang berasal dari Jawa. Dan Angkor itu dibentuk, dibikin secara arsitektur, karena para arsiteknya itu dikirim dari Jawa yang punya pengalaman membuat Borobudur dan Prambanan. Dan candi-candi yang ada di dekat Solo dan Jogja itu. Sekolahnya di situ. Bahkan ada dugaan, kalau kita di Jogja, di UI, itu ketemu itu candi Kimpulan itu, yang waktu bikin perpustakaan. Nah, candinya aneh, persegi, nggak ada pintunya, nggak apa. Dan menurut Refli, Pak Refli, itu dugaannya itu barangkali itu sekolah arsitek candi. Jadi itu model, itu mock-up yang candi Kimpulan yang di perpustakaan UI Jogja. Nah itu, skill itu oleh Jayawarman kedua, pendiri kerajaan Angkor, dipakai untuk membuat kota seperti Angkor. Bukan hanya itu. Dari Jawa, Shailendra juga mengirim arsitek ke Bengal, ke Bangladesh sekarang, ke India, untuk membangun Mahavihara, misalnya kayak di Somapura dan Matalah. Ini menunjukkan bahwa arsitektur itu bolak-balik, ya, bahwa karena ada kota pesisir, karena ada kebudayaan maritim, maka kita bisa saling tukar menukar. Nah, termasuk dari India yang kita import ke sini itu pemahaman soal geometri, yang istilahnya mandala, itu konsep untuk menata ruang, untuk menciptakan order. Dan mandala ini, pada dasarnya adalah bagaimana kita menempatkan titik pusar untuk kita menentukan site. Site itu adalah pusarnya. Pusarnya itu orientasinya yang utara ke gunung, ke selatan itu ke air. Ini karena India itu kan gunung paling tinggi di dunia itu kan Mount Everest, tapi saya nggak mau pakai kata Mount Everest, Mahameru. Gunung paling besar. Mount Everest yang paling tinggi di dunia itu sebagian utaranya India. Dalam bahasa India, Sanskrit, namanya adalah Sagarmatha, the mother of the universe, ibu dari semesta. Itu di utara, sebagai patokan utara. Jadi poros imajiner tadi, utara selatan. Lalu timur barat itu yang kita alami sehari-hari, matahari terbit, matahari terbenam. Nah, dengan menempatkan site di darat, ya, intersection antara gerakan matahari timur barat, kemudian poros utara selatan, ketemulah tempat pusar itu. Nah, dari pusar itu kemudian mulai dibikin lingkaran. Nah, arti kata mandala sendiri adalah lingkaran, circle, di mana ada pusat, di mana ada periferi. Nah, itu kalau diterjemahkan dari geometri menjadi kotak 9 tadi, 9 kotak. Ini kemudian menjadi template untuk kota, untuk rumah, dan lain-lain yang tersebar sesuai dengan penyebaran dari Hinduisme itu. Nah, bagaimana penerapannya pada pola-pola kota kita? Ya, tidak harus Hindu. Tetap tapi pola mandala tadi, pusat tadi. Ini adalah contoh ya, maritim, kota di pantai
di lepas pantai Kalimantan Selatan. Ini kampung nelayan, ya bentuknya kan ada kayak cross. Nah di tengah cross itu kan ada masjid. Masjid itu adalah simbol tadi, kayak bilang tadi ideologi, simbol yang istilah dalam kerennya itu adalah axis mundi. The axis poros universal, mundi itu universe, ya, yang menghubungkan langit dan bumi. Titik pusatnya Mandala tadi. Pergerakan dari matahari timur barat kalau sampai zenit jam 12 persis ada di atas. Kemudian cross itu simbol dari utara selatan timur baratnya, walaupun tidak harus berhimpit dengan utara selatan timur barat geografis. Tapi titik pusar itu dibiarkan kosong. Karena apa? Karena kekosongan tadi adalah tempat tadi bertemunya seluruh universe tadi di pusat. Lalu dipasangin masjid, nah masjidnya di sebelah kiri. Kenapa di kiri? Karena harus ngiblat. Dan di depan masjid kan masuk, jadi masuknya itu yang di lapangan di tengah perapatan itu adalah pintu masuk masjid. Nah, yang nongol di belakang itu mihrab atau berkiblat. Lalu kota atau pemukiman itu dibangun di sekitarnya berbentuk seperti grid di sana. Ini lagi contoh. Ini di Papua, lepas pantai Papua. Masyarakatnya Kristen di situ. Nah, titik pertemuan antara pulau dan permukiman yang di laut, di pulau itu hanya ada satu bangunan yang putih itu. Apa itu? Gereja. Nah, kembali cross ya, ada perapatan, pusarnya itu ditempati oleh bangunan tempat ibadah. Hubungan yang menyimbolkan kaitan antara langit dan bumi. Itu ada di situ. Dan dalam hal ini kita lihat, pulaunya tidak dibangun, dibiarkan alamiah. Karena apa? Konservasi dari air bersih, tempat minum, kayu untuk bisa membangun rumah, daun rumbia untuk atap, kelapa untuk protein, dan binatang, flora dan fauna di situ untuk bisa hidup oleh masyarakat. Nah, masyarakat sendiri hidupnya di laut, pakai rumah panggung di situ, dari perikanan. Jadi dengan begini, muncullah yang namanya sustainable community, komunitas yang sustainable karena alam itu dijaga untuk bisa menjadi sumber hidup dan makan turun-temurun, bisa untuk menggantikan bangunan yang rusak selamanya. Sehingga kalau dibangun pulau itu, masyarakat ini habis 1-2 generasi. Ini kan pelajaran yang memang sudah tertanam sejak dulu soal sustainabilitas, kesinambungan itu. Bukan satu ilmu yang baru, yang modern. Tapi justru dari nenek moyang kita itu sudah paham. Dan pola yang diterapkan di sini, kalau secara desain tadi, ya pola mandala tadi, pusarnya diberikan kepada sesuatu yang amat simbolik. Apakah itu masjid, apakah itu ruang kosong, atau gereja. Untuk menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan di bumi ini ada kaitannya dengan yang universal. Nah, kalau kita lihat di kampung pesisir aja, utara Jawa, ya itu ada jalan pulau ini garam nih, pengusaha garam di pesisir utara Jawa. Ada sungai itu yang nyambung ke laut, ada tambak-tambak udang di sebelah sana dan untuk panen garam. Kemudian masuk ke sungai itu perumahan orang yang bekerja di garam itu ya mengikuti lengkungan sungai. Ini namanya morfologi. Nah di tengah sungai itu ada kayak huruf V terbalik. Itu apa? Untuk menangkap ikan. Ya jebakan ikan. Nah, terus ada kampung lain yang di atas yang profesinya bukan nelayan tapi pedagang. Mereka ikut jalan raya. Itu jalan raya timur ke barat. Jadi ada rumah-rumah pedagang yang tegak lurus terhadap jalan. Nah, tapi lihat di tengah lingkaran itu ada masjid yang putih itu. Nah, gridnya berubah, tidak lagi mengikuti tegak lurus pada jalan raya, tidak ikut kelengkungan pesisir, tapi dia ikut kiblatnya masjid. Ini kita lihat persis ya bahwa morfologi itu memang kaitannya kepada pola-pola yang bukan hanya dari fungsi, tapi banyak pola simbolik yang sebetulnya yang menentukan bentukan dari pola kota, pola permukiman, selain bentuk-bentuk alamiah sendiri. Ini pelajaran untuk kita bahwa
bahwa arsitek itu tidak maksa, bahwa arsiteknya itu atau perancangnya ini tidak memaksa, tapi memahami kontur, memahami garis pantai, memahami simbolisme kayak masjid, kayak kiblat, memahami konsep tentang mandala itu secara batin, ya. Kemudian itu yang terus kemudian menjadi diterjemahkan menjadi pola-pola bentuk arsitektur. Nah, ini terus nih sejarahnya. Abad ke-15 itulah mulai untuk terutama kota pesisir itu proses globalisasi yang amat mendalam dari pelayaran Cheng Ho. Kita lihat kisahnya Admiral Cheng Ho dari dinasti Ming ke-19. Itu yang salah satu faktor katalis paling kuat terbentuknya kota-kota pesisir di Asia Tenggara, mulai dari Cina Selatan sampai Indonesia sampai ke Afrika. Dan selain itu sudah ada sebelumnya yang namanya Silk Road. Silk Road itu yang biru, yang lewat darat. Jalur sutra, ada jalur keramik, ada jalur teh, ya, ada jalur rempah. Jadi ada banyak jalur pada abad 15 pada saat globalisasi perdagangan dunia itu sudah terjadi dengan infrastruktur yang sudah terbentuk sejak 7.000 tahun yang lalu. Yang darat itu terbentuknya itu yang Silk Road antara Cina menghubungkan sampai ke Arab itu paling juga 100-200 tahun sebelum Masehi terbentuknya. Lebih mudah daripada jalur laut. Jadi di hadis kalau mau belajar sampai negara Cina itu sebetulnya referensinya pada Silk Road. Dan juga Ibnu Battuta ya, ada dari Arab, dari Afrika Utara sampai ke kota Zaitun di Cuanco. Itu juga ikut dari Silk Road. Jadi Silk Road yang ada di darat tadi nyambung dengan maritim road yang sudah ada dan barang yang diperdagangkan itu wool yang dari Eropa masuk ke Asia, gading dari Afrika masuk juga ke Cina dan ke Asia, emas, silver, silk, porcelain, tea, garam, gula itu menjadi komoditi utama yang terjadi di abad 15 lewat jalur-jalur yang memang sudah terbentuk ribuan ratusan tahun sebelumnya, termasuk ide agama civilization. Ya, nah misalnya ya kata Asia itu sendiri. Asia itu apa? Eropa itu apa? Misalnya itu dari bahasa yang berkembang di Mesopotamia. Asia itu adalah artinya dalam bahasa Akkadian, ya, itu orang yang tinggal di Mesopotamia di antara sungai Efrat dan Tigris, artinya timur, artinya rising, bangkit. Nah, bahasa Akkadian bilang bahwa matahari terbenam itu di sebelah yang namanya Eruk. Nah, Eruk itu artinya turun, mati, tenggelam, yang referensinya pada matahari terbenam. Nah, kata asa itu dipakai juga di Jepang, ya. Esa, segala macam itu masih banyak dipakai juga di bahasa sebelah sini dan sana. Jadi itu adalah satu contoh bagaimana percampuran itu terjadi semakin akut. Nah, yang terjadi di kota-kota pesisir, saya lebih ke morfologi kota sekarang. Yang satu yang sebelah kiri itu yang namanya entrepot. Entrepot itu adalah kota di pesisir yang biasanya terjadi di muara sungai, yang sebelah kanan yang hijau, ya, garis di kanan itu adalah penduduk lokal, penduduk pribumi yang berasal dari tempat itu. Yang sebelah kanan itu bangsa pendatang. Nah, bangsa pendatang itu mayoritas karena kita bilang tadi perkembangan sejak abad 15 ya orang-orang Cina itu dari Cina Selatan. Dan orang dari Cina Selatan itu tidak ada kaitannya dengan agama. Mereka juga campur aduk. Mereka juga Muslim. Yang Muslimnya jadi Muslim dari mana? Lewat Silk Road, yang lewat utara itu, yang lewat darat. Nah, mereka membentuk permukiman tidak bercampur dengan yang hijau, tapi membentuk sendiri dengan di sebelah sananya sungai. Lalu terjadilah proses dagang karena lewat angin musim itu antara Cina dan India. Kan beyond ya sampai ke Arab dan lain-lain. Dan Cina itu bisa sampai ke Jepang, bisa sampai ke Ryukyu, sampai ke Okinawa dan lain-lain. Jadi itu menjadi tempat transit.
itu istilahnya adalah emporium. Nah, itu kota berkembang karena ada proses dagang lebih yang ada katalisnya, orang lokal dan pendatang hidup bersama-sama, dan proses itu terjadi di pelabuhan. Entrepot itu belum banyak produk lokal. Jadi umumnya itu hanya sekedar gudang untuk dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, stop di situ, menukar. Kalau sudah mulai ada local commodity seperti yang di kanan, mulailah terbentuk yang namanya emporium. Nah, waktu emporium itu terbentuk, maka kota pribuminya menjadi besar, kayak Banten misalnya, kayak India misalnya. Kenapa? Karena mereka yang menguasai sumber-sumber daya alam dan lain-lain dari pedalaman. Bukan pendatang, pendatang itu hanya perantara untuk ekspor impor ke luar negeri. Tapi yang pribumi ini, yang native ini, mereka jadi raja, bisa jadi penguasa, itu karena menjadi kaya karena mereka menguasai resources dari pedalaman. Lalu kota yang membesar ini, emporium ini, mulai menarik penduduk-penduduk asing yang lain, misalnya orang Eropa, misalnya orang Arab, misalnya orang dari Jepang, mulai hidup bersama-sama dengan penduduk Cina yang sudah lama mempribumi di situ. Nah, apa yang terjadi? Misalnya salah satu efek dari munculnya itu adalah karakteristik kosmopolitik yang campur aduk. Saya kasih contoh, misalnya Palembang. Di Palembang itu ada yang namanya di Sungai Musi itu Pulau Kemaro. Pulau Kemaro itu ada kelenteng Tlopekong di Bumi. Tapi di tengah-tengah kelenteng itu, di courtyard di depan altar itu ada courtyard kan, ada ruang terbuka, itu ada kuburan. Kuburannya siapa? Kuburannya Siti Fatimah. Dan di depan kelentengnya itu ada kuburan lain yang Siti Fatimah, gambar foto yang tengah yang kiri itu ya, itu Siti Fatimah. Nah, yang di tengah di depan itu persis di aksisnya kelenteng itu, yang nanti ada ibu-ibu yang sembahyang, itu kuburannya Syekh Abdullah, bapaknya Siti Fatimah. Siti Fatimah siapa? Ini Juliet. Romeo-nya siapa? Romeo-nya Tan Bun An. Itu dari Cina Selatan. Jatuh cinta dengan gadis lokal Muslim, tapi kemudian ditentang dan lain-lain. Akhirnya pokoknya kayak Romeo dan Juliet gitulah. Lalu mati, lalu dikubur di situ. Nah, setelah itu pengikutnya mulai menjadikan tempat itu tempat perziarahan pada semasa Pulau Kemarau. Pada saat Cap Gomeh, ya, perayaan 15 hari setelah Chinese New Year, itu musim duku. Nah, duku itu dibawa ke perahu, lalu perahu itu pergi berziarah ke Pulau Kemarau dari kota Palembang. Dan kalau ke perahu itu papasan, mereka sambit-sambitan itu, lempar-lemparan duku, perang duku untuk merayakan itu. Itu pesta rakyat. Nah, alasannya apa ya nggak tahu, pokoknya itu memang kejadiannya begitu sampai sekarang. Nah, begitu sampai ke pulau itu, yang mereka lakukan adalah membeli kambing korban. Itu kan Muslim. Kambingnya dipotong, dikorbankan, darahnya itu disiramkan ke makamnya Siti Fatimah di tengah. Ini kan animisme. Kemudian dagingnya dibagi-bagikan ke orang miskin untuk sedekah. Itu kan kebiasaan Islam. Lalu mereka sembahyang secara taois untuk mendapatkan duit. Nah, duit itu sebetulnya adalah bukan dianggap sebagai uang untuk perdagangan, tapi untuk jimat. Nanti pada saat pulang ditaruh di kas register. Untuk apa? Untuk supaya kemakmuran itu datang, lebih banyak datang lagi. Nah, begitu mereka balik lagi tahun depannya, mereka membayar utang. Terima kasih karena sudah dikasih rezeki. Beli kambing, kasih sedekah pada semua orang, dan dibalikan lagi kepada sedekah itu pada kelenteng yang di situ. Sembayang lagi, mereka setelah korban ambil lagi satu koin yang sudah diberkati untuk bawa pulang. Nah, sebelum pulang mereka diberkati oleh biksu Buddha secara Buddhis. Ini nggak ada urusannya dengan Taoisme. Jadi terjadilah satu proses yang campur aduk seperti ini, budayaan seperti ini. Nah, di depan, kalau kita lihat poros dari kelenteng itu ada pavilion yang segi 8. Segi 8 itu Papua, Taoisme. Terus ada tempat untuk membakar doa-doa, kertas, dan bio, seperti
minaret yang sebelah kanan itu bentuknya kayak arsitektur Islam di situ. Dan arahnya poros ini kurang lebih itu arah kiblat. Nah, ini salah satu penjelasan mengapa terjadi campur aduk seperti itu. Yang itu tadi menggambarkan sifat yang toleransi, yang inklusif, yang mengambil semua unsur yang baik, kemudian digabungkan menjadi suatu kebudayaan dan arsitektur yang sifatnya eklektisisme. Yang sebelah kiri itu kelenteng Macho. Macho itu dewa dewi pelindung nelayan dan imigran yang selalu patungnya dibawa dari Cina Selatan ditaruh di atas kapal. Nah, pada saat Admiral Cheng Ho berlayar ke abad 15, Cheng Ho sendiri itu Muslim. Dia berasal dari Yunan, bapaknya dari Uzbekistan. Nama aslinya itu bukan Cheng, Cheng itu nama keluarga, tapi itu diberikan oleh Kaisar Ming pada saat dia diangkat menjadi admiral untuk pelayaran itu. Tapi nama aslinya itu adalah Ma. Ma itu kalau dalam bahasa Cina itu kuda. Tapi juga artinya Ma itu adalah Muhammad. Jadi dia sudah dapat nama Muhammad Ho. Nah, kemudian setelah ditangkap, kemudian jadi teman baiknya Kaisar Ming, dia dikasih nama baru Cheng atau Cheng Ho, katanya ada di Semarang. Nah, dia merekrut para pelaut dari Cina Selatan untuk berlayar 7 kali pelayaran keliling sampai ke Samudra Hindia dan lain-lain. Dan sebagian dari pengikutnya itu tinggal menetap menjadi penduduk diaspora, istilahnya di pesisir-pesisir. Dan mereka tetap membawa ritus mereka, yaitu patung pelindung Dewi Pelindung ini. Nah, patung Dewi Pelindung ini, walaupun dia bukan Muslim, karena pernah diizinkan oleh Cheng Ho untuk dibawa, mereka ini, orang-orang yang non-Muslim, pelaut-pelaut ini, hormat pada Cheng Ho dengan tidak makan makanan haram. Jadi pada saat mereka sampai ke kota kayak Palembang, kelenteng pertama yang dia bikin adalah kelenteng si Macho untuk si Macho ini. Dan di kelenteng Macho ini sampai sekarang yang punya tempat-tempat kuno itu tidak pernah disajikan makanan haram, tidak pernah ada alkohol, tidak pernah ada babi disajikan. Misalnya salah contoh itu adalah kelenteng 10 Ulu di Palembang yang lokasinya di sebelahnya Kampung Arab, ya sebelah kanan. Bentuknya seperti kelenteng biasa, tapi di belakang altar Macho itu ada kuburan navigator Muslim. Dan pintu sebelah kiri itu untuk masuk ke arah kuburan untuk sembahyang, untuk sholat. Dan pintu masuk sebelah kiri dari kelenteng itu disediakan tempat wudhu. Jadi yang berdatang ke kelenteng ini bukan orang Cina. Siapapun orang Muslim, siapapun datang untuk sembahyang, dan mereka tidak sembahyang di bagian depan, tapi ada di bagian belakang. Ya, ini adalah 10 Ulu itu, kalau lihat dari foto udaranya. Di sebelah kanan itu Kampung Hadrami, atau istilahnya Kampung Arab di Palembang. Sebelah kiri itu tadi yang merah itu kelenteng Macho. Nah, kalau kita lihat manifestasi arsitekturnya, rumah rakit misalnya yang ada di laut itu, ya potongan. Kalau kita lihat gambar potongannya, kalau dari luar itu kelihatan seperti rumah Palembang. Atapnya itu rumah Melayu. Tapi begitu lihat dipotong, strukturnya, kuda-kudanya, gordennya itu struktur Cina. Kalau lihat di secara tritisnya, yang balok untuk nahan atap itu adalah konstruksi Cina. Tapi di Cina tidak ada bentuk yang seperti itu. Ini sudah hybrid, ukiran-ukirannya dan polanya semuanya sudah seperti bentuk di Palembang. Rumah Kapitan di Palembang misalnya, yang ada di 7 Ulu. Bentuknya rumah kopiak seperti di Cina. Ada altar nomor 7 misalnya, altar nenek moyang di situ. Tapi denahnya tidak ada di Cina sana. Karena apa? Karena bentuk ini sudah campur aduk antara rumah panggung Palembang, denah Cina, dan denah dan fasad Eropa. Karena ada pengaruh Belanda di situ. Ya, lihat di depan itu tampaknya. Atapnya masih Palembang, terasnya juga Palembang, tapi bawahnya itu Belanda. Lihat denahnya itu ya bisa dianalisis itu, ada unsur Belandanya, ada Cinanya, ada Palembang yang campur aduk. Dan di tempat itulah lahir yang namanya pempek.
ya, jadi pempek ya, makanan itu juga campuran. According to local tradition, abad 16 ada seorang Cina tua imigran yang hidup dekat Sungai Musi. Terus dia lihat ada ikan ditangkap oleh orang setempat, ikan tenggiri. Nah, karena daerah panas di situ di Sumatera dan belum ada kulkas, jadi banyak ikan-ikan itu yang busuk. Jadi oleh orang-orang setempat, karena tidak tahu teknik untuk memproses ikan itu, jadi buang. Nah, si Cina ini bilang sayang itu. Jadi diambil ikan-ikan yang sudah nggak terjual itu, terus digiling. Kemudian dikeringkan, terus tepung dari tenggiri itu dijadikan pempek. Bisa direbus, bisa dicampur dengan tapioka, dicampur dengan bumbu, kemudian dijual, lalu di gerobaknya, lalu karena gerobak itu dijual oleh orang tua, apek-apek ya, apek gitu, makanya sebutnya pempek. Istilahnya adalah nama orang tua, kemudian jadi pempek Palembang. Nah, luar biasa. Nah, ini tidak sama dengan yang makanan yang ada di Cina sana. Kalau lihat di kiri itu, si kapitan Cina Palembang itu yang sebelumnya, yang foto sebelah kiri atas itu, dia imigran miskin dari Cina Selatan, jadi kaya itu karena dia kaya di Palembang. Karena dia dagang yang pempek ya, dagang segala macam menjadi pedagang. Nah, istrinya itu lokal, pakai sarung, kayak model India. Dia ngunyah sirih, kemudian dibersihkan pakai tembakau mulutnya, jadi merah giginya. Itu budaya India, desinfektan itu supaya nggak batuk, supaya. Nah, kenapa perempuannya harus kawin dari perempuan lokal? Karena dari Cina itu perempuan tidak boleh keluar dari negara Cina sampai akhir abad 19. Akhir dinasti Qing. Jadi pada saat imigran yang datang sejak abad 15 ke Asia Tenggara, itu semuanya laki-laki. Nah, kalau dia menetap, kemudian ingin punya anak, ingin kawin, ingin bentuk keluarga, ya istrinya harus ambil dari lokal. Jadi hampir semua yang imigran yang datang ke sini itu, yang sebelum abad ke-19, itu semuanya menghasilkan keturunan yang hybrid. Dan mereka menjadi pribumi. Tidak bisa dibilang, lihat lah, kayak Popengho ya, misalnya di Solo itu kan hitam itu. Orang Cina-Cina di Semarang itu kan kulitnya juga sama seperti orang Jawa. Nah, hanya yang datang belakangan setelah Perang Dunia Pertama, kedua, itu baru orang-orang baru masuk, singkek. Sing itu baru, kayak itu tamu, pendatang baru yang tidak bisa ngomong. Tapi kalau yang sudah lama, keturunan 4-5 generasi itu ngomongnya Jawa dan nggak bisa ngomong Cina lagi. Yang istilahnya OCBC, OCBC ya, bukan nama baru. Orang Cina bukan Cina. Itulah yang menjadi penduduk mayoritas. Nah, si kapitan ini di Palembang sendiri karena kaya, karena berpengaruh, kemudian dianugerahi posisi sebagai duta besar atau pejabat dari dinasti Qing di Cina tadi. Jadi dia dikasih seragam itu. Tapi oleh Belanda, ini orang yang sama itu yang sebelah kanan, si bapak ini, dianggap bisa mengendalikan masyarakat Cina dan paling berpengaruh. Jadi diangkat menjadi officer, jadi kapitan, jadi kapten, jadi letnan. Jadi dikasih seragam Belanda. Nah, karena dia bisa punya dua pengaruh ini, ya ke arah Cina dianggap sebagai wakil Cina. Jadi kalau Belanda mau macam-macam bilang saya ini wakil dari dinasti Qing dari Cina, jadi jangan sikap dengan hati-hati ke masyarakat kami. Terus kalau si Belanda macam-macam, dari Cina jadi macam-macam, dia ngomong saya ini wakilnya Belanda nih, jangan macam-macam. Jadi dia bisa mempertahankan masyarakat ini suatu privilege untuk jadi middleman, istilahnya, ada di tengah-tengah. Dan karena di tengah-tengah itu dia menikmati keuntungan dari kiri dan kanan dan bisa berkembang, dan itu efeknya adalah muncullah konglomerat-konglomerat seperti Dongham, seperti pengusaha-pengusaha kaya dan lain-lain, dan Cina menjadi semakin besar. Saya kasih contoh lain, misalnya di Tanjung Benoa di Bali, yang soal tadi. Di bagian utara pesisir Tanjung Benoa, sebelah kiri itu masjid, sebelah kanan yang biru itu pura, tengahnya itu ada kelenteng. Nah, kelentengnya ini dewanya tidak ada di Cina sana, ini bukan dewa Taois. Tapi dewa utama dari kelenteng ini adalah guru, adalah arsitek
yang membangun kerajaan Klungkung di Bali. Jadi dia arsipnya Raja Bali. Jadi waktu meninggal, dia dianggap sebagai dewa oleh orang setempat. Lalu dibikinlah kelenteng di situ, di Tanjung Benoa, di antara pura Bali dan kelompok Muslim yang sebelah kiri. Nah, kalau kita lihat arsitektur dari kelenteng yang di sana, Tanjung Benoa itu, lihat itu singanya yang penjaga pintu, bukan singa Cina. Memang itu berasal dari singa, dari Cina. Kemudian itu, tapi dia kumisan, dia pakai alis tebal, kemudian diwarnai kalungnya pakai kalung lombok merah, terus dikasih sajen Hindu di situ. Hybriditas. Sama juga di sini, misalnya di Kampung Air Masin Pupuk, Johor, mana-mana. Sebelah kanan di kampung yang saya lingkari itu ada kelenteng Maco, ya, karena tadi imigran dari Cina Selatan yang Dewi Pelindung tadi. Sebelah kanannya ada kelenteng kecil. Nah, patungnya yang di tengah itu pakai baju putih, duduk di kursi seperti Papekong, tapi dia pakai keris, pakai topi, seperti haji. Itu isinya Datuk Kong. Datuk itu nama pribumi kan, untuk menyebut orang dan Datuk biasanya Muslim. Itu dianggap sebagai sing bau rekso. Jadi walaupun masyarakat pendatang ini membawa agamanya sendiri, arsitekturnya sendiri, tapi tetap mereka menghormati tradisi setempat dan dimanifestasikan dengan munculnya kayak begini kan. Datuk-datuk ini banyak di Medan, di Kalimantan ya. Ada macam-macam, ada yang namanya datuk awang, ada yang datuk haji, ada yang hanya sekedar tapi lihat sajennya, semuanya itu adalah hibridisasi antara Hindu, animisme, kepercayaan Cina, tapi juga Islam. Campur aduk dari satu. Tapi ini sebetulnya adalah pencerminan dari kebinekaan tadi, Bhinneka Tunggal Ika, dan istilahnya itu koeksistensi damai, hidup bersama secara damai, yang saling dikenal. Tahap selanjutnya masuk ini yang namanya kolonialisme, modernitas, globalisasi. Eropa mulai datang. Ya, karena ada perjanjian bahwa orang Portugis boleh berlayar ke kanan, orang Spanyol berlayar ke arah barat, orang Portugis berlayar ke arah timur. Perjanjian tol di Seras namanya ya, kalau dari sejarah. Daripada akhirnya mereka pikir bumi itu datar kan. Sekarang masih ada juga orang yang percaya bumi datar kan. Tapi ternyata kan bumi itu bulat. Sehingga akhirnya mereka bertemu. Nah, ketemunya di mana? Di Maluku. Ketemunya di Asia Tenggara. Lalu terjadilah ini, kalau kita pergi ke Banda, Banda Neira, ada museum di sana. Punyanya Des Alwi. Di museum itu ada gambar lucu. Kita tahu bahwa VOC datang ke Banda itu untuk monopoli rempah-rempah. Nah, pada saat monopoli itu, ada orang Jepang yang datang ke Banda yang dipakai oleh VOC untuk memenggali kepala-kepala orang untuk massacre, untuk melakukan pembunuhan massal. Jadi raja-raja dan orang Banda untuk bisa VOC menguasai perdagangan rempah-rempah. Nah, ini gambarnya di museum itu ya kayak orang pakai baju sumo, sebetulnya bukan ya. Kenyataannya itu mereka adalah ronin, mereka itu adalah samurai di Edo di Jepang, karena orang Belanda VOC kan sampai Pulau Dejima di Nagasaki. Lalu di sana mereka membuka hubungan dagang dengan rezim Tokugawa. Dan di zaman Tokugawa itu banyak penguasa-penguasa lokal yang dibunuh, bukan hanya dibunuh, tapi tidak berkuasa lagi. Sehingga orang-orang yang jadi centengnya, tukang pukulnya, atau samurai-samurai itu kehilangan tuan, kehilangan pekerjaan. Lalu mereka datang ke benteng VOC di Nagasaki, minta kerjaan. Lalu dikasihlah oleh VOC, oke, boleh kerja. Kerjanya apa? Bunuhin orang di Banda, bunuhin orang di Maluku. Nah, jadi ada hubungan sejarah ini, yang bukan hanya VOC itu hanya menguasai satu tempat, tapi juga menjadi katalis bagaimana kebudayaan dari utara, dari Jepang bisa masuk sampai ke Indonesia. Dan selain itu juga ada budaya lain, yaitu keramik. Karena VOC, dia ngambil keramik dari Arita, juga Nagasaki sana. Warnanya biru. Mahal. VOC pelit orang Belanda. Jadi, dia bawa contohnya sampai ke Belanda, ke kampung yang namanya Delft. Lalu di Delft ditiru, dibikin KW1, KW2, KW3-nya. Nah, tiruannya itu kemudian menjadi keramik Delft yang terkenal seluruh dunia itu.
Itu kopi itu sebetulnya dari Arita Jaki dari Jepang. Dan keramik Def ini kemudian tersebar lagi ke seluruh dunia sampai ke Indonesia, sampai dipakai untuk ornamen masjid di Kudus, di Keraton Kasepuhan Cirebon, kan banyak keramik-keramik Belanda itu dipakai sebagai bagian dari dekorasi. Itu balik lagi ke Asia Tenggara. Yang diperdagangkan pada zaman Eropa itu sama tetap, yang komoditas yang tadi, tapi emas, gading, rempah-rempah, cotton, sugar, dan lain-lain. Nah, apa efeknya pada kota di Indonesia? Muncul itu yang kotak merah tadi. Tadi kan yang hijau dan kuning masih tetap di situ. Orang Belanda atau orang Portugis atau Spanyol datang ke Asia Tenggara, ya dicari kota yang sudah ada, bukan cari kota yang sama sekali baru. Mulailah mereka nanam benteng, benteng VOC. Kalau di Semarang ya di Slepo misalnya. Kalau di Jakarta di Batavia Lama, bentengnya ditanam di situ di muara sungai. Kenapa muara sungai? Karena mereka punya meriam. Jumlahnya kecil mereka, tapi mereka punya senjata. Jadi mereka bisa mencekik mulut sungai. Kalau mereka mencekik mulut sungai, mereka bisa menguasai perdagangan tempat itu, merebut ekspor impor di sana. Sehingga terjadilah suatu pola kota di mana si Belanda itu kemudian makin membesar, yang baginya hijau itu dihapus, disetip istilah saya, dihancurkan. Itu yang terjadi di Semarang itu kayak begitu, yang terjadi di Jakarta itu kayak begitu. Belanda itu menghapus permukiman yang hijau, yang pribumi, lalu yang pribumi itu dijadikan marginal, keluar. Lihat gambar yang kanan. Sementara yang kuning, yang Cina, itu karena dia middleman, kayak tadi cerita di Kapten Cina Palembang, ya, dia ada di tengah-tengah, dia bisa mempertahankan monopoli dan hegemoni tadi. Dan dia membantu Belanda, ekonomi Belanda, untuk bisa tumbuh, dagang. Jadi yang kuning juga membesar. Kuning membesar, merah membesar, yang hijau keluar. Nah, itulah ceritanya kenapa di kota-kota pesisir itu masyarakat native itu terdorong keluar, sementara masyarakat Eropa dan Cina dan Arab pendatang itu justru bisa berkembang di pusat kota. Itu terjadi di Banten, Batavia, Malaka, Semarang sama. Saya kasih contoh di Batavia misalnya, gambar yang paling kiri, peta kiri itu. Aslinya sejak zaman Fathahillah itu yang sebelah kanan, ini utaranya dibalik ya, jadi selatannya dibalik, jadi pantai itu di bawah. Ada Sungai Ciliwung, sebelah kanan Sungai Ciliwung, gambar kalau dari arah laut, itu ada masjid, ada alun-alun, ada istana, ada pasar dan pelabuhan sebelah kanan. Itu yang namanya Kota Jayakarta. Kalau nonton filmnya Hanung gitu ya, Sultan Agung, itu kejadiannya tuh di situ tuh, setelah zaman ini. Di mana Fathahillah segala berkuasa di situ, Jayakarta di situ, Sunda Kelapa itu ada di sana, itu di sebelah kanan. Nah, sebelah kirinya itu komunitas Cina, Cina yang pertama. Muncul di sana sampai ke Ancol. Sampai sekarang kelenteng di Ancol itu masih ada. Jadi itu yang kuning sebelah kiri, yang hijau sebelah kanan. VOC datang, dia nempel JP Kun itu, bentuk benteng yang di sudut VOC Post, seberangan dengan Inggris. Ya, ada di muara sungai, yang kecil. Apa yang terjadi di peta kedua? Belandanya, VOC-nya menyerbu dan menghapus kiri dan kanan, hijau dan merah itu hijau dan kuning, alun-alun masjid semuanya dihapus total, yang sebelah kiri dihapus total, lalu dibikin kota Belanda di atas. Jadi yang gambar sebelah kanan. Kemudian berkembang, tadinya temboknya hanya tembok sementara miring, kemudian sebelah kanan menjadi kota Jakarta sekarang. Jadi itu yang terjadi. Semarang sama. Tadinya muncul hijau dan kuning itu bukan di yang lokasi sekarang, ya sebelah kiri itu, sebelah kiri atas, tapi ada yang di mulut Sungai Garam. Itu di perbukitan Candi. Semarang itu kan tebing, kemudian ada tanah sedimentasi. Jadi kota Semarang yang sekarang yang kita tahu itu sebetulnya di atas sedimentasi yang terjadi sekitar abad ke-15 sampai ke abad 19 sampai zaman sekarang. Kota aslinya itu ada di lebih ke selatan. Satu adalah situs Gedong Batu. Kalau kita datang ke Semarang, Gedong Batu sebelah kiri, itu 15th century Chinese settlement, itu Gedong Batu.
sebelah kanannya itu ada bukit. Itu bukit bergota namanya. Bukit bergota itu di pucuknya itu ada pesantren kuno. Itu ketulisannya Kyai Ageng Pandanaran yang ada kaitannya dengan Demak, Kerajaan Demak. Nah, sebelah kiri yang di Gedung Batu, Semarang, itu ada situs pembuatan kapal. Mereka itu pengikut Cheng Ho, yang kapalnya terdampar di sana, kemudian ketinggalan gitu. Jadi Cheng Ho tidak mengambil mereka menetap di sana dan karena nggak bisa berlayar lagi. Sehingga mereka memutuskan untuk kawin dengan penduduk setempat, tinggal di situ, tapi terus membuat kapal. Dan sebagian dari mereka itu Chinese Muslim, mereka Islam dari Hanafi. Ya. Tapi mereka tetap hormat pada Cheng Ho. Jadilah mereka bikin altar di dalam gua untuk Cheng Ho, yang kemudian sekarang jadi kelenteng besar itu. Jadi sebetulnya mereka bukan orang yang Taois atau Buddhis, bukan, mereka Muslim. Tapi juga hybrid gitu. Dan karena pekerjaan mereka sebagai penunggang kapal dan kedekatannya dengan Kyai Ageng Pandanaran, kedekatannya dengan Kerajaan Demak, mereka membantu membuat kapal-kapal untuk Kerajaan Demak dengan teknologi kapal Cina. Sehingga Adipati Hunus, kenal kan kalau dari sejarah, yang menyebarkan Islam dan meluaskan pengaruh Islam di Nusantara lewat armada maritimnya, itu menggunakan kapal-kapal dengan teknologi Cina. Nah, salah satu teknologi Cina yang dipakai itu adalah membuat tiang kapal bukan dari kayu yang utuh, tapi dari bilah-bilah papan yang dijepit oleh besi. Karena dia bisa lebih lentur. Jadi kayak triplex lah istilahnya sekarang. Tapi ini adalah teknologi yang sudah terbiasa dipakai di kapal-kapal Cina. Dan tiang ini satu masih ada sekarang di aslinya, di Masjid Agung Demak. Salah satu soko guru, tadinya keempat soko guru dari Masjid Agung Demak yang dibuat oleh Raden Patah dan oleh Sunan Kalijogo, itu adalah tiang yang dipakai dengan teknik konstruksi tiang kapal Cina. Siapa yang membantu mereka? Adalah orang-orang dari Gedung Batu, bekas pelaut-pelaut pengikut Cheng Ho. Nah, hingga mulai ada legenda tiang yang dibikin oleh Sunan Kalijogo, itu kan urban legend. Tapi kenyataannya secara konstruksi, secara arsitektur itu adalah pengaruh real atau kontribusi nyata pada tipologi arsitektur. Nah, saya tidak akan jelaskan secara detail, tapi kemudian VOC datang, lalu VOC menghapus kampung yang kanan itu, yang ya gambar yang sebelah kanan ya. Dutchtown Castle itu sebenarnya didirikan persis di atas permukiman Cina yang asli seperti KM Batavia. Sehingga terjadilah pola kota seperti ini, sketsa saya yang kanan itu. Ada kota Belanda, ada Pecinan, ada Kauman, ada Kampung Melayu. Inilah yang menjadi inti kota Semarang. Nah, sekarang yang menjadi keheranan saya pada saat orang Semarang mulai bertanya atau siapa mengusulkan kota Belanda itu disebut Semarang Lama itu sebagai UNESCO World Heritage Site. Saya bilang itu ya salah. Kenapa? Karena si Belanda itu selama seperti kayak di Batavia itu justru yang merusak kota kosmopolitan yang asli, yang nyetik, yang menghapus. Kok malah kadang-kadang mau dijadikan kota warisan dunia. Justru yang harus dijadikan warisan dunia itu adalah Kampung Melayunya, karena dia di Selat Nusantara, Kaumannya, karena dia memang ada kaitannya dengan Kyai Ageng Pandanaran, dan Pecinannya karena ada kaitannya dengan Cheng Ho. Atau kalau Belanda juga mau diterima, ya keempat inilah yang harus sebenarnya dijadikan satu. Nah, pemahaman ini yang belum ada sekarang. Nah, kemudian Belanda membentuk kereta api, termasuk rel kereta api pertama yang menyambung dari Semarang sampai ke Gundi, dari Gundi sampai ke Solo. Ya, jadi jalur ini kereta api pertama. Kemudian dari Semarang masuk ke Kedung Jati, ke Ambarawa, Magelang, ke Jogja. Lalu dari Semarang sampai ke Blora, sampai ke Purwodadi, sampai ke Tegal, sampai ke Cirebon. Jadi pusat dari pembangunan infrastruktur modern pertama di Jawa itu adalah Semarang. Dan lewat pembangunan kereta api. Nah, ini untuk apa? Ini bukan untuk transportasi rakyat. Ini adalah untuk menyedot hasil bumi dari Jawa untuk dibawa ke Eropa. Ya, gitu. Kalau
kota yang bawahnya disuperimpos kereta api itu dengan hasil bumi, itu kaitannya kepada gula, pada indigo, pada tembakau, kepada kapas, pada kayu jati. Ini semua diangkut lewat jalur kereta api sampai ke pelabuhan Semarang, bukan Semarang Tawang, tapi pelabuhan Semarang. Ini diagram yang kanan. Nah, ini adalah efek dari imperialisme kolonialisme, bahwa infrastruktur ditujukan untuk kemakmuran Eropa, bukan untuk kemakmuran penduduk setempat, penduduk pribumi. Bahkan pembangunan jalan raya pos misalnya, atau benteng-benteng militer Belanda, itu semua adalah untuk eksploitasi. Nah, apakah ini menjadi sesuatu yang patut dibanggakan? Ya? Apakah kita harus sadar bahwa Belanda itu adalah yang paling hebat dalam sejarah Nusantara? Ya, kita lihat saja apakah itu memang secara ini benar. Jadi kalau kita lihat kota Semarang yang sebelah kiri itu ya, kalau kita lama, jaringan kereta api itu semua menuju ke pelabuhan Semarang. Dan pelabuhan Semarang itu paling top di Indonesia zaman itu. Bukan Jakarta, bukan Surabaya. Namanya aja Semarang Tanjung Emas kan. Jakarta hanya dikasih nama Tanjung Priok. Surabaya hanya dikasih nama Tanjung Perak. Ya, antara Priok, Perak sama emas, paling tinggi emas. Dan jalur Semarang ini rel keretanya langsung nyambung ke kota Solo, kan? Juga ke Jogja, ke jantungnya Jawa Tengah, sedot semuanya ke arah Belanda. Jika kayu-kayu jati yang dari Cepu misalnya ya, babat habis, dan juga di hutan-hutan di Kendal pakai kereta api sampai ke pelabuhan, dari pelabuhan kayu itu diangkut sampai ke pelabuhan Rotterdam dan Amsterdam, lalu dari sana dipakai untuk bantalan kayu rel kereta api pertama di Eropa, yaitu antara Antwerpen dan Mechelen. Itu asalnya dari Jawa Tengah. Ya, jadi sama lagi, dulu orang India mengeksploitasi kayu-kayu dari hutan rimba Sumatera sejak abad ke-8. Abad 19, abad 18, Belanda yang mengeksploitasi kita untuk memakmurkan Eropa. Kita lihat kota Melaka misalnya, itu ya sama, hibriditas tadi. Saya tidak akan bicara, dan dari secara arsitektur kita bisa lihat di Malaka juga terjadi proses hibridisasi dari bentuk. Kayak minaretnya masjid itu ya tidak bisa dibilang itu minaret Arab ya, itu pengaruh Belanda. Dan kemudian atapnya sendiri atap susun tiganya ya Jawa. Terus ada mahkota Momolo yang di ujung itu bentuknya seperti awan dari Cina, atasnya ada kayak bunga tratenya dari Buddha, dan ujung paling atasnya itu seperti belnya itu dari Hindu. Jadi ada unsur Hindu, ada unsur Buddha, ada unsur Cina, ada unsur Melayu, ada unsur Jawa, ada unsur Eropa, semua dicampur jadi satu. Nah, jadi ini terus berlangsung gitu ya sampai sekarang, walaupun yang namanya ada ASEAN Plus 3, ada regional integration ya, ada segitiga Sijori, segitiga antara Filipina, Indonesia dan mana-mana. Kehubungan ekonomi itu menjadi semakin intensif sekarang. Tapi ini bukan barang baru. Misalnya ada obor, One Belt One Road yang sekarang inisiatifnya diambil alih oleh Cina dengan kredit murah gitu ya, untuk membangun infrastruktur, misalnya membangun kereta cepat dari Jakarta sampai ke Bandung, pembangunan jalan tol, semua yang dikaitkan oleh Jokowi bilang ada yang namanya poros Nusantara, pembangunan maritim, sekarang mulai lagi jalur rempah. Sebetulnya ini adalah cerita-cerita lama yang superimpos terhadap cerita network yang memang sudah ada sejak zaman. Ini saya tidak akan menunjukkan dari apa efeknya pada kita. Pada dunia yang sudah semakin integrated ini, maka kalau kita bicara soal kota pesisir, kita harus mulai berpikir soal yang tadi, multimodal transportation system, multifungsi, mengintegrasikan katakanlah kota pesisir kayak Semarang, Demak, Kalongan, Surabaya itu dengan seluruh Nusantara, dengan network yang memang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Kita itu sekarang lupa bahwa kita itu bangsa maritim, bahwa nenek moyang kita itu bangsa pelaut. Kita selalu mikir bahwa kita itu orang darat, karena terlalu biasa pakai jalan tol. Jarang kita bisa melihat laut. Tapi kalau kita lihat cerita sejak 7.000 tahun yang lalu, ya, dari mulai awal kuliah saya tadi,
sejarah kita itu muncul karena pesisir, karena hubungan laut. Itu yang harus kita revitalisasikan untuk kejayaan Indonesia dan Nusantara ke level berikutnya. Kedua, kita bukan hanya berpikir bahwa kota regional pesisir di Jawa itu hanya di Jawa. Enggak, bukan hanya Indonesia. Enggak, itu bisa ada kaitannya seperti zaman dulu, kaitannya ke Cina, kaitannya ke Amerika, kaitannya ke Eropa, ke Afrika. Dia harus multi level, lokal, regional, internasional. Dan yang paling penting dalam mendesain saat ini, ya kita kembalikan lagi kepada hibriditas tadi. Apa prinsip hibriditas yang kita bisa terapkan pada desain kita? Satu, kita harus bicara soal environmental sustainability. Ingat contoh saya tadi, di mana yang paling sederhana. Pulau dengan pulau kelapa tidak dirusak, tapi justru dipelihara, supaya bisa permukiman yang dibentuk di air tadi bisa berlangsung selamanya. Dan di antara pulau tadi ada di tengah-tengah, apakah itu? Nah, itu kembalikan kepada yang kuasa, bahwa keimanan, bahwa ketakutan, bahwa takut untuk merusak warisan. Itu semua adalah ajaran-ajaran agama. Ketakutan kita terhadap eksistensi kita tanpa yang ilahi, tanpa aksis mundi poros dengan universe itu, kalau sampai hilang, itu akan merusak seluruh kebudayaan, itu tetap ada di tengah-tengah. Dan kaitannya langsung pada cultural authenticity tadi. Jangan lupa kepada kebudayaan asli kita, kepercayaan kita, bagaimana kita hormat terhadap alam, terhadap budaya. Tiga, social inclusivity. Kita itu sifatnya terbuka, bukan inklusif. Kita bukan kadrun, kita bukan orang-orang fanatik, tapi kita itu terbuka kepada perbedaan, dan perbedaan itu justru memperkaya kita. Dan kekuatan kebinekaan itu justru memperkuat, istilahnya itu resiliensi kita terhadap bencana, terhadap serangan, terhadap perang, terhadap perubahan iklim. Tiga, itu adalah untuk membangkitkan ekonomi. Keempat, ya, ke ekonomi. Dan karena tadi sifat kita yang inklusif, yang kebineka, karena kita juga punya DNA yang amat kuat terhadap kepercayaan, terhadap keimanan tadi. Dan jika kita punya kesadaran tentang lingkungan yang tinggi, maka ekonomi kita akan tumbuh secara sustainable. Lalu setelah itu yang terakhir, itulah arsitektur, physical integritas arsitektur desain. Bagaimana morfologi itu bisa mewadahi yang tadi. Ingat yang gambar kue lapis saya. Kita mulai dari yang kuning dulu yang paling atas. Keyakinan dulu. Mindset dulu. Kalau mindset kita sudah betul, baru kita bicara soal fungsi yang hijau. Dan fungsi itu, mindset yang betul dan fungsi yang betul, baru itu menjadi betul. Bukan sebaliknya, bentuk dulu bermain-main dengan form, dengan parametrik desain, seperti Sahadid, ya, atau seperti arsitek-arsitek itu yang suka bermain-main dengan komputer fancy lah, power builder lah segala macam. Baru yang belakangnya muncul, bukan begitu, bukan kebudayaan kita. Hasil belajar dari kota pesisir ini adalah ya sesuatu yang kita berangkat dari keimanan dan kepercayaan tadi, berangkat dari filosofi, baru kemudian menjadi. Yang sebelah itu hanya sekedar ilustrasi bagaimana kota-kota pesisir, pelabuhan itu bukan hanya sekedar kapal saja atau apa, tapi menjadi lebih terintegrasi. Jadi slide saya yang terakhir hanya ilustrasi aja. Kembali kepada tadi, globalisasi dan lain-lain, kalau kita belajar dari teh saja, kata teh itu ada dua di dunia untuk menyebut teh. Yang satu yang namanya cha atau chai, bagian utara, dan kuning. Itu tersebar katalisnya lewat jalan sutra, lewat perdagangan di darat. Asalnya dari mana? Dari Cina. Sampai ke Korea namanya cha. Sampai Jepang namanya ocha, sampai Rusia namanya chai, India jadi chai, Persia chai, Turkis chai, Arab chai, Swahili chai, ya itu kayak chai. Seperti hijau, itulah kita. Dari mana titik awalnya tadi? Dari Jawa. Teh pergi ke Cina Selatan jadi teh, bahasa Tamil jadi tenir, Sinhala jadi teh, sampai ke Afrika teh. Sampai ke Australia,
T, sampai ke Amerika T, sampai ke Inggris T, sampai ke Dutch, Belanda T. Itulah intangible heritage kita yang kita mungkin nggak tahu. Bahwa kita selalu pikir teh itu datangnya dari Cina. Teh yang paling hebat itu teh Jepang. Bahwa teh itu adalah teh. Nah, dengan melihat ini, kita bisa tahu sekarang lewat networking sudah terbentuk sejak 7.000, 8.000 tahun yang lalu, maka kita bisa melihat bahwa secara lebih jelas bahwa sekedar yang namanya teh tadi adalah sesuatu kontribusi kita kepada dunia. Dan karena sifat-sifat keterbukaan tadi lewat kota-kota pesisir, maka pemahaman kota pesisir itu bukan hanya secara fisik, tapi sebetulnya kepesisiran kita itu adalah keterbukaan kita terhadap dunia. Dan kebinekaan kita itu adalah kekuatan kita yang menjadi inti dari apakah itu urbanisme, apakah arsitektur yang seharusnya kita raih kembali. Karena saya pikir kita banyak sering lupa. Dan saya pikir inilah sesuatu pelajaran, kalau kita belajar sejarah arsitektur, bukan arsitekturnya yang penting, tapi sejarah bagaimana kita sebagai kebudayaan, sebagai manusia itu berkembang sepanjang zaman. DNA dari sejarah inilah yang kita harus pelajari. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yohanes Widodo. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ayo silakan mahasiswa, jika ada yang mau bertanya, raise hand ya. Ya. Ini kalau mahasiswanya nggak ada yang raise hand, dosennya yang harus raise hand. Ayo silakan. Ya, adik-adik kelas A, B, C, D. Ada 100 orang lebih loh. Ini kesempatan langka nih, ada Pak Yohanes Widodo nih. Apa terlalu ruwet tadi anunya? Terlalu abot. Penyakitnya kuliah daring begini Pak, susah bertanya. Ya disambi ya. Ya apa-apa lah, santai aja, jangan bertanya. Kita komentar boleh. Oke. Nyeletuk boleh. Bahasa Jawa boleh, nggak usah pakai. Oh, ini ada yang resen nih. Ada yang ini. Siapa ini? Iya. Silakan. Dito, Bu. Ya, Iya. silakan. Silakan. Mungkin saya izin bertanya, Pak. Saya agak tertarik dengan asal-usul dari kota kosmopolitan ini, Pak. Nah, mengapa di kota kosmopolitan ini terjadi asimilasi budaya, sedangkan tanpa asimilasi tersebut, masyarakatnya pun masih dapat hidup berdampingan, Pak? Apakah karena ketidakcintaan masyarakat native-nya itu pada kulturnya sendiri atau seperti apa, Pak? Ya, karena orangnya nggak fanatik. Mau benar sendiri, saya paling bagus, kelompok lain paling jahat. Oh, nggak sebagus saya. Itu ada di pikiran. Ini loh, yang namanya, tahu Hitler kan? Adolf Hitler ya? Yang bunuhin orang 300.000 di sana. Karena ngomong bangsa Arya, bangsa Jerman paling top di dunia. Dan ras kami dikotori oleh Yahudi dan Gypsy. Nah, itu kan pikiran loh. Nah, kemudian disikat habis tuh mereka. Dibersihkan supaya kami bisa jadi orang paling top di dunia untuk menguasai masa depan. Itu ideologi. Nah, itu yang membuat dunia jadi rusak. Nah, kalau kembali ke pertanyaan tadi, kenapa di kota kosmopolitan tadi itu bisa terjadi pencampuran? Kunci pertama tadi, nomor satu adalah toleransi. Kayak contoh ya, misalnya kayak kenapa di kelenteng di 10 Palembang itu, bukan hanya di kelenteng 10, di kelenteng-kelenteng di Malaka, di mana yang kelenteng Maco itu, tidak pernah disajikan makanan haram. Nggak pernah ada sajian babi di situ. Walaupun mereka bukan muslim. Karena apa? Karena respect, karena hormat. Karena ingat pada tradisi. Kenapa terjadi di Pulau Kemarau campur aduk kayak begitu? Ya karena tadi tradisi saling menerima. Tapi bukan berarti mereka itu menjadi tidak Islam yang Islam. Orang Islam datang ke Pulau Kemarau, orang Islam sembahyang di masjid itu di kuburan di belakang itu, di belakangnya tempat
kelenteng Maco. Di Ancol juga sama. Di kelenteng Ancol itu ada 3 atau 2 makam muslim di dalamnya. Nggak jadi masalah. Karena tadi kita bisa memisahkan antara hubungan horizontal dan vertikal. Hubungan dengan Allah, dengan vertikal itu adalah hubungan pribadi saya. Tapi horizontal kita punya misi yang sama, yaitu kemanusiaan. Jadi sebetulnya pola pikir lah jawaban saya. Kalau pola pikirnya salah, ya kita berhubungan. Kalau pola pikirnya kosmopolitan dan open, terbuka, toleran, ya kita bisa tumbuh sama-sama, makmur bersama. Jadi kalau ada tugas arsitektur, misalnya, apakah mungkin kita bikin satu bangunan, fungsinya masjid dan gereja dan kelenteng dicampur jadi satu? Atau apakah mungkin kita bikin satu rumah dari 3 keluarga, satu keluarga Kristen, satu Islam, satu Taois atau Buddha? Itu proyek arsitektur itu. Nah, bagaimana mendesain ruangnya? Nah, tergantung pola pikirnya. Nah, kalau pola pikirnya memang maunya disekat-sekat 4 lantai dipisah-pisah. Tapi kalau pola pikir yang integratif, mana bisa share? Ada ruang mana yang bisa di-share, mana yang tidak bisa di-share. Kayak misalnya yang mau proyek arsitektur masjid dicampur sama gereja. Ya altar ora iso dicampur sama mihrab. Kan? Tapi mungkin ruang bersamanya yang bisa. Nah, ini menjadi latihan yang menarik untuk arsitektur, untuk mengetes tadi pola pikir kosmopolitan. Ya, kalau percaya bahwa itu penting untuk pendidikan arsitektur. Dan itu yang saya pikir bisa mempengaruhi pelajaran sejarah pada studium dan program tantangan pada mahasiswa untuk berpikir, untuk melakukan riset dan juga untuk mengasah etika, empati, dan ideologi tadi. Ya baik Pak, terima kasih banyak Pak. Yo. Yo, silakan yang lain. Ya, silakan. Ada yang berikan. Halo, iya Pak saya. Perkenalkan saya Ramadian dari kelas D. Jadi saya ada pertanyaan ini Pak. Kan seperti kita tahu tadi para pelaut dari Cina itu kan kebanyakan Muslim ya, mayoritas Muslim. Cina, dan saya sendiri, dulu ya. Ya yang dulu. Nah yang saya tahu kan tadi yang Bapak sebutkan juga, saya juga orang Semarang itu kan tahu bahwa di Gedung Batu itu ada kelenteng besar yang namanya Sampokong itu. Nah, yang saya bukan orang sekarang ini. Ya sebelumnya kan yang saya tahu sebelumnya itu kan merupakan masjid ya Pak. Itu kenapa pada akhirnya dirubah menjadi kelenteng ya? Nah ya karena orang yang keturunannya orang-orang awal itu sudah hilang semua kan. Itu kan abad 15. Nah kemudian kan pindah tuh karena kotanya kan pindah ke Bubaan tuh. Kayak Pandanaran kan dari Bergoto memindahkan pesantrennya ke Bubaan. Yang sekarang lokasinya kurang lebih penerusannya itu menjadi Kauman ya, belakangnya itu sekitar Kauman Bubaan situ. Jadi ditinggalkan situs Gedung Batu itu selama sekian ratus tahun. Nah pada saat ketemu kembali, ya mungkin orang nggak sadar gitu, yang generasi berikutnya itu bahwa mereka sebetulnya sebagian adalah Cina Muslim. Sebelumnya ada betul, jadi ya dianggapnya Cengho Cina, kalau Cina ya harus kelenteng gitu. Padahal Cengho juga nggak pernah ke Semarang, banyak pengikutnya. Dan dulu mereka juga pengikutnya hanya kayak bikin memorial gitu loh, patung kecil di dalam gua, bukan di depannya. Jadi kalau di kelenteng, jangan lihat kelenteng depannya, belakang altar itu ada gua. Masuk ke dalam gua itu, ini yang aslinya. Di dalamnya nggak ada apa-apa. Tapi justru itu yang paling signifikan. Nah, terus muncul jangkar, Kiai Jangkar itu. Nah, itu kan jangkar Belanda, jangkar VOC. Nggak ada urusannya dengan kiai-kiai itu, karena kiai itu karena orang sekarang nganggap itu sesuatu yang kuno.
Tapi ya karena pengetahuan tentang tipologi, tentang arkeologi yang salah, ya bukan kita nggak bisa salahkan ya, namanya juga rakyat. Nah kemudian terus disembayangin lah, dijadikan ada acara malam Jumat, sembayang suro. Itu akal-akalnya orang sekarang gitu. Jadi tidak berdasarkan sejarah, tapi itu adalah legenda. Kalau bahasa sekarangnya itu ya hoax lah, ya bukan misteri, bukan fakta. Nah kita kalau sudah di universitas mestinya mulai memahami bahwa cerita-cerita rakyat itu memang ya berkembangnya kayak begitu, seperti yang di internet sekarang, ada hoax di mana-mana. Tapi untuk bisa menjadikan dasar yang ilmiah, ya kita lakukan riset. Nah, riset itu ya riset arkeologi, riset sejarah yang benar, itu akan membantu kita untuk menjadi pemahaman. Ya bahwa sekarang orang Cina tidak banyak yang jadi Islam atau jadi mualaf, ya itu karena sejarah toh. Kalau dulu di Cirebon, yang sekarang jadi kelenteng Talang, itu dulu hanya masjid Talang. Sekarang di Rumah Abu. Lokasinya sama, tapi atasnya berubah, karena sudah terlalu, jangka waktunya terlalu panjang, 500 tahun. Semua bisa terjadi. Yang di Surabaya, itu ada yang namanya Masjid Muhammad Cengho, Haji Muhammad Cengho, itu ngawur. Itu kenapa? Itu baru, dibangun tahun sekitar 90-an oleh ITI. ITI itu organisasi Islam Tionghoa Indonesia, baru itu, yang muncul setelah zaman Pak Harto, untuk asimilasi. Nah terus arsiteknya dicomot aja, arsitek itu dari Beijing sana, dari Cina. Pokoknya karena Cengho kan, dan disebut Haji. Cengho itu nggak pernah naik haji, dia sudah keburu mati di Laut India, Samudra India. Mayatnya dibuang, dia nggak sempat jadi haji. Bapaknya haji. Jadi nggak mungkin ada haji. Nah Muhammad Cengho itu juga salah, karena Ceng itu tadinya Ma. Harusnya adalah Haji Muhammad Ho. Bukan haji, Muhammad Ho aja, hajinya enggak. Nah yang pentingnya kalau kita sudah semakin belajar sejarah, maka kita makin tahu memisahkan mana yang hoax, mana yang muncul sebagai legend, mana yang scientific. Ya, jadi tidak kebenaran itu bukan hanya dilihat dari masa kini. Itu pentingnya belajar sejarah untuk memahami layer-layer tadi, lapis tadi. Ya, bagaimana Ramadhan? Sudah ya? Ya mungkin satu pertanyaan lagi, Pak. Oke. Tadi yang disebutkan kan orang Cina itu kan pindah ke, orang-orang Islam itu kan pindah ke Bubaan ya. Nah itu yang seperti saya tahu itu di Semarang 3 budaya antara Belanda, Cina, dan Arab itu mereka berdekatan Pak letaknya. Itu apakah ada alasan tertentu tadi? Rasanya ya sungai. Ada sungai kan? Sungai kali Semarang ini ya, masuk. Nah, kemudian faktor pertama waktu perpindahan itu Kiai Ageng Pandanaran pindah ke sana. Tapi kenapa Kiai Ageng Pandanaran pindah ke situ? Kan bukan pindah ke tanah kosong kan, tapi sudah ada kota kecil kan di situ mestinya, logikanya. Nah setelah Kiai Ageng Pandanaran baru disusul orang-orang Cina dari Gedung Batu pindah nyusul Kiai Ageng Pandanaran bikin unsur pecinan di situ. Tapi sebelum itu sudah ada kampung di Muara Sungai. Kampung Muara Sungai itu namanya Kampung Melayu sekarang. Itu yang paling tua. Nah di Kampung Melayu itu bukan hanya masjid layur, bukan hanya orang Hadrami, tapi ada orang Makassar, ada orang Bugis ya, ada orang Madura, ada orang Palembang, ada orang Banjarmasin. Ya, arsitekturnya kan macam-macam tuh kalau masuk ke gang-gang di Kampung Melayu itu. Ketemu itu arsitektur yang seluruh Nusantara. Jadi kota Nusantara itu sudah terbentuk di situ. Lalu nyambung ke selatan terus masuk ke ya tadi jantungnya tadi ya Kiai Ageng Pandanaran, kemudian orang Cina yang dari Gedung Batu, tambah orang Cina baru yang masuk ke sungai. Makanya di Kampung Melayu juga ada kelenteng kan. Itu menjadi jantungnya. Nah, baru Belanda datang ke Sleko bikin benteng yang kecil. Benteng Sleko itu kemudian membesar. Nah, pada saat membesar dia hantam itu yang pecinan yang tadinya ada di sebelah kanan, hapus kemudian. Bukan hanya pecinan, alun-alun juga yang sebelah kiri dihapus. Kayak persis yang cerita di Batavia. Ada petanya, saya punya petanya, bukti peta militer. Penghancur leburan Sumatera kayak yang di Beirut, yang terjadi di kota-kota yang diserang Israel kayak gitu, hancur lebur.
lalu dibangun kembali lewat yang namanya kota Belanda yang sekarang ya, gereja Belanda sekarang itu kota baru. Masuk sisanya yang sebetulnya dari pecinan lama itu hanya kelenteng di ujung kelenteng TKC yang selatan itu yang ke pinggir itu adalah lokasi yang sama tapi kelentengnya baru. Menarik kok kalau mau mempelajari sejarah morfologi pertumbuhan kota Semarang itu jelas banget pola itu. Tapi sayangnya generasi sekarang hanya melihat hanya satu sisi. Kota lama Gereja Belanda, kota Belanda aja, kota lain nggak disebut. Tapi faktor yang membuat dia menjadi berdekatan lagi ya tadi mulai ngumpul. Itu ada titik ekonomi sungai dan kemudian ada muara, ada perdagangan luar negeri yang entrepot ya, skema tadi entrepot yang terbentuk, maka itu menjadi embrionya yang kemudian akan membesar menjadi kota. Oke, silakan. Ada yang bertanya lagi? Ya, Tegar. Silakan Tegar. Ya, baik. Saya Tegar izin bertanya, Pak, Monggo. mengenai masyarakat native yang tersingkirkan tadi dibandingkan pendatang. Itu sebetulnya mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah sebenarnya masyarakat native ini tuh tidak begitu memanfaatkan pendatang sebagai cara untuk lebih unggul di wilayahnya sendiri dalam hal teknologi dan ekonominya begitu? Terima kasih. Oke. Tadi kan waktu Belanda belum datang, orang Eropa belum datang, kan itu ada unsur hijau kan yang membesar ya. Jadi ada adipatinya, ada bupatinya. Kalau di Semarang itu dulu kan di bawah Amangkurat, dan itu ada di situ. Tapi itu kemudian dihancurkan. Lewat apa? Lewat korupsi. Atau dihapus, dibunuh, atau diganti, atau dibeli. Artinya mereka menjadi pengabdi Belanda. Nah, buntutnya apa dari situ? Tanahnya diambil, hak atas tanah. Kalau orang sudah dicabut dari tanah, dia sudah nggak punya apa-apa lagi. Tapi mereka tidak lakukan itu ke yang kelompok Cina, karena kelompok Cina memang sudah bercokol di situ dan malah dipres. Kalau Cina itu oleh Belanda apa? Dikompres, nggak boleh melebar, tapi padut. Itu yang namanya dikasih apa Wagenstelsel ya cuma gitu ya itu jadi yang Cina dikompres terus kemudian disebut kotanya itu pecinan, itu kampung Arab, kampung apa itu sebetulnya kalau di istilah Afrika Selatan itu apartheid, jadi atau divide et impera. Nah, itu yang dilakukan oleh Belanda. Arab di kampung Arab nggak boleh kemana-mana, sementara Belanda itu bebas. Wah, bikin benteng, bikin jalan, bikin perumahan ke utara, selatan, timur, barat. Nah, tanahnya siapa yang punya? Yang tanah pribumi kan? Tanah asli kan? Tapi mereka dibikin struktur baru yang namanya apa? Pati, kemudian ada camat, kemudian ada care, ada bekel, semua itu. Tidak dikasih sertifikat kan mereka? Tapi pakai sistem tradisional yang dikasih sertifikat cuma yang Belanda atau yang Timur asing, Cina, Arab itu dikasih sertifikat. Itulah yang terjadi tadi proses marginalisasi tadi. Karena tidak punya waktu dijadikan pemerintahan kota tahun 1901 misalnya, yang ada yang duduk di Dewan Kota, Selawati Kota, atau DPR-nya itu, ya hanya orang Belanda, orang Arab, orang Cina, atau orang Jawa yang sudah jadi Belanda. Yang Raden, yang apa itu. Kalau kita baca cerita Multatuli misalnya ya di Batu Lebat, kan sebetulnya mereka Belanda Belangkonan loh. Asalnya begitu. Nah itulah yang membuat yang rakyat biasa itu tersingkir keluar, karena tidak punya tanah lagi, dan juga secara legal kita itu karena kolonialisme tadi, sistem administrasi kota, pemilikan tanah semua itu adalah sistem kolonial. Nah setelah kita merdeka kan harusnya kan tanah-tanah itu kan dinasionalisasikan, harusnya ada landing. Tapi sudah terlambat karena kotanya sudah terbentuk kan, sudah fisik, jalan sudah terbentuk, sertifikat sudah terbentuk.
Nah, yang terganti adalah kantong-kantong apakah di sisa-sisa tanah di pinggir sungai, yang di ruang terbuka atau ruang kosong di belakang yang jadi kampung itu yang jadi berkembang menjadi slum. Karena tidak ada infrastruktur, tidak ada pemilihan tanah yang jelas, semakin memadat. Dan slum dan squatter ini yang kemudian menjadi dampak sosial, kerusuhan rasial. Karena mereka tidak puas. Di kampung pelumpulan kemudian di tengah kota itu rumahnya gede-gede. Itu bukan salah dari masyarakat masa kini, itu adalah dosa dari kolonial Belanda. Jadi masalahnya bisa melebar. Bagaimana untuk membangun lagi kota, untuk menghilangkan ya pemutihan, ya berikan sertifikat status tanah, ya kepadatan itu kemudian harus dibongkar lagi, dibikin kota-kota yang baru. Itu adalah maju ke depan. Kita tidak lagi mundur ke belakang, tapi secara ke depan kita tahu penyakitnya apa, dan kita secara jujur mengakui penyakitnya yaitu, ya penyakit itu dibuang. Nomor satu adalah penyakit tadi feodalisme, kemudian penyakit korupsi, ya kepastian hukum. Itu yang harus borok-borok itu yang diajarkan oleh Belanda kita. Itu yang kolonial Belanda, bukan Belanda yang sekarang. Itu yang harus dibersihkan. Termasuk saling membenci antar ras yang tadi ya gara-gara tadi dipisah-pisah tadi pencitraan Arab semua ada tadi divide et impera dan apartheid yang diterapkan pada periode awal, terutama pada masa tanam paksa. Kenapa gitu kan supaya kita pecah-pecah, supaya seluruh komoditi bisa disedot pakai kereta api, pakai apa sampai ke pelabuhan kirim ke Belanda, Eropa kemudian menjadi kaya raya sekarang. Jadi jangan memuja Eropa lagi. Jangan jadikan kota Belanda itu sebagai UNESCO World Heritage. Saya sakit hati. Kalau hanya yang Belanda. Terima kasih, Pak. Ya. Jawabannya. Ya, silakan Iza. Baik Bu, sebelumnya permisi Pak, saya Iza Denas dari kelas B. Mohon maaf saya off cam karena sinyal saya sedang kurang bagus. Oke, apa? Pertanyaan saya kan tadi seperti yang sudah Bapak jelaskan bahwa bangsa kolonial itu datang lalu mengusir pribumi yang berada pada area kosmopolitannya. Lalu pertanyaan saya, apakah kolonialisme itu merusak hasil asimilasi budaya yang sudah ada pada area kosmopolitan tersebut? Karena mungkin secara kasat mata yang saya lihat dari kota tua yang ada di Jakarta, itu saya lihat justru lebih kental nuansa Belandanya, Pak. Iya, buktinya kan itu kan? Iya. Faktanya merusak kan? Iya. Apakah di Belanda masih ingat itu yang namanya Taman Fathahillah ya? Itu kan di Belanda malah kan posisinya. Padahal Fathahillah, Paletehan, itu kan tadinya kan rajanya di situ. Apakah sekarang orang kalau mikir soal Batavia Jakarta itu masih ingat soal Jayakarta atau Sunda Kelapa? Enggak kan? Secara fisik ya, hilang sama sekali. Ya memang merusak. Nah, sehingga kalau kita ingin merangkai lagi, itu memang sudah terlambat, sudah hilang, sudah terhilang. Tapi kan kita punya yang namanya arkeologi, kita kan punya namanya kesempatan nanti untuk bisa melakukan urban revitalisasi. Misalnya pada saat revitalisasi itu, kalau kita lakukan analisis, peta kunonya ditumpuk-tumpuk nih, kayak bikin layer lagi itu, kayak di unflatten lah, jangan di flatten ya, Photoshopnya. Lalu mulai dilihat nih, oh ada fragmen apa yang masih bisa muncul dari zaman Fathahillah. Apakah itu sudut, apakah itu ada satu pohon, kelapa, apakah itu selokan. Ambil itu. Nah, pada saat kita ada kesempatan saat ini, bisa dibersihkan, bisa ditonjolkan lagi. Jadi strategi desain yang paling benar sekarang adalah tadi, lewat tadi analisis morfologi tadi, layer semua dikeluarkan, lalu kemudian di-highlight. Jadi serpihan pecahan-pecahan tadi bisa disambung-sambung lagi dengan elemen desain modern. Nah, kalau di Google ya, kalau Jepang namanya wabi-sabi. Itu wabi-sabi. Kalau ada pot keramik pecah sama orang Jepang itu tidak dibuang. Tapi justru disambung lagi pakai emas, pakai apa, jadilah justru yang utuh kembali itu luar biasa, harganya lebih mahal daripada asli.
Karena ada kesadaran tadi, ya, bahwa layer-layer lama itu tidak dilupakan, tapi justru bisa dihidupkan walaupun tidak sempurna, tapi walaupun ada fragmen yang kecil, tapi lewat arsitektur, lewat desain, itu bisa ditonjolkan lagi dan diintegrasikan secara utuh untuk generasi sekarang dan ke depan. Itu yang menurut saya arsitektur yang benar. Ya, sudah bisa. Udah, Bu. Terima Ya. kasih banyak, Pak. So, Oke, silakan. Satu lagi ya, ada yang mau bertanya? Ayo, satu kesempatan harus diperebutkan. Kalau nggak ada saya, Bu. Monggo Pak Martoto. Ya Pak Dewi, saya ingin tanyakan tentang kearifan masa lalu ya. Jadi tadi salah satu kearifan tadi yaitu mempertahankan pulau ya, pulau sebagai sumber kehidupan. Jadi ada pelestarian air, pelestarian tanaman. Kemudian justru huniannya nanti menyingkir, ya, huniannya yang mengalah, mengingkir gitu. Yang saya tanyakan pada saat itu apakah bisa diketahui apakah itu peranan penguasa atau kesadaran bersama masyarakat masa dasar itu penduduknya itu. Di pulau-pulau itu kan sebetulnya penguasanya juga nggak ada, paling kan ketua RT ya, atau apa ya, masyarakat paguyuban ya, mereka guyup, mereka mengambil keputusan bersama. Saya pikir wisdom itu ada di DNA mereka gitu. Mereka sadar kalau pohon itu ditebang dia tidak bisa menghasilkan kelapa lagi. Kan? Ada suatu inilah. Nah, kesadaran itu dipupuk terus beberapa generasi sehingga mereka sadar, oh kalau kita mulutnya tambah banyak, anak kita bertambah, maka pohon yang harus dijaga juga harus makin banyak. Saya pikir itu common sense untuk survival itu. Dan itu berkesinambungan soal etika terhadap lingkungan tadi lewat cerita rakyat, lewat tabu. Ya, kalau itu di pohon itu ada setan di situ kamu bisa ini. Jadi sebenarnya cerita-cerita tabu itu adalah satu cara untuk pendidikan, untuk melestarikan tadi local wisdom. Nah, ya. Nah itu rusak begitu udah jadi kota kan, karena udah kepengaruh ideologi macam-macam di luar. Jadi kalau sekarang kan ada unsur penguasa juga. Ya, top down bisa itu menentukan selalu merusak, top down. Ya. Yang bottom up itu yang justru oleh yang top down diperlemah. Padahal dan fungsi universitas saya pikir justru harus memperkuat yang bottom up. Menghidupkan lagi yang tadi wisdom-wisdom lokal. Dan melindungi yang lemah masyarakat itu dari top down. Nah, top down-nya itu bisa politik, bisa ekonomi, bisa investor. Nah, itu yang bisa konsesi misalnya ya, itu kan diberikan oleh top down untuk ngaduk-ngaduk yang bawah. Sebenarnya yang bawah ini nggak ada pertahanannya nih, kayak nggak punya. Jadi fungsi pendidikan dan universitas lewat pengabdian masyarakat, lewat pendidikan, lewat riset, itu adalah memberi vaksin kepada yang lemah di bawah supaya kuat menahan virus yang di atas. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Yohanes Widodo. Saya sebelumnya ingin komentar terakhir, Pak. Ya, monggo. Gara-gara Pak Yohanes Widodo nyebutkan top down itu. Saya tiba-tiba ingat masalah desentralisasi, Pak. Ya. Itu kan kayak seolah-olah menyebarkan power ke bawah dan juga pada saat yang sama pengen ke arah participatory planning gitu kan. Cuman yang masalahnya yang muncul kayaknya raja-raja kecil itu ketika sampai di bawah itu, Pak. Itu terus gimana, Pak? Gini, kita kan desentralisasi itu harus dipikir secara ekonomi kan. Ya. Kalau saya melihatnya desentralisasi itu harusnya dipandang bukan dari sisi Soekarno, tapi dari sisi Bung Hatta. Yang diinginkan oleh Bung Hatta waktu itu adalah desentralisasi kemakmuran lewat sistem kooperasi, lewat sosialisme, lewat penguatan ekonomi kecil. Itu yang harus dijadikan tujuan utama. Nah, Soekarno enggak, dia konsepnya politik.
Jadi pada saat Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar sementara itu yang sebetulnya amat sudah ada desentralisasi ekonomi secara baik, diveto, nggak jadi-jadi. Jadi diveto, kemudian dia bikin dekret Presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 45, yang sebetulnya Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu adalah memang penting untuk memerdekakan dari Belanda, tapi tidak untuk memakmurkan Indonesia. Nah sekarang kan Undang-Undang Dasar 45 kan udah jadi hybrid, amandemen sini. Akhirnya kembali lagi kalau kita cek itu dijajarkan dengan Undang-Undang Dasar 50, Undang-Undang Dasar sementara itu kan kurang lebih bersama. Jadi yang namanya otonomi daerah itu bukan sesuatu yang baru, cuman yang dipakai sayangnya adalah perspektif politik, bukan perspektif ekonomi kebangsaan dan kerakyatan yang Bung Hatta. Dan Bung Hatta sendiri tidak terlalu luas sekarang. Ya. Ini yang saya pikir menjadi topik diskusi itu adalah bagaimana PMK ya, pengusaha mikro, itu justru harus dijadikan pembahasan utama untuk pola dasar pembangunan ekonomi semesta Indonesia ke depan. Bukan lagi, dan otonomi daerah tidak terpusat pada sistem tatanan politik saja, tapi bagaimana kekayaan lokal bisa dikelola oleh lokal sendiri. Memang perlu demokrasi gitu ya, kayak di Solo kan bisa, itu kan kekuatan Solo kan sebenarnya sudah kuat itu, masyarakat lokalnya. Bisa muncul kampung sayur, bisa muncul kampung mural, bisa muncul inisiatif lokal itu. Bisa ada Pak Mayor bikin acara ini itu. Ya perlu wali kota yang model Gibran kan. Itu komentar apa ya, sepintas gitu lah. Demokrasi Solo itu sebetulnya bisa dijadikan contoh. Dan Solo mulainya revolusi juga dari sana. Serikat Dagang Islam mulai dari situ untuk melawan ini. PKI juga munculnya dari situ. Ketidakadilan. Itu menunjukkan bahwa Solo itu sebetulnya adalah pusat dari kemungkinan untuk reformasi ekonomi bottom up. Kalau kita lihat kota-kota lain tidak ada yang sepotensial itu. Ya, mungkin karena DNA Jawa asli itu kan di situ ya, mulai dari Trinil, bukan hanya dari kampung Kiai Solo, dari Trinil itu manusia Jawa, kemudian dari situs itu kan bahkan bentuk Mataram kuno itu kan mulainya dari sana. Ya Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya ini karena kendala waktu, saya kira sudah saatnya untuk kita mengakhiri sesi kuliah tamu pada hari ini. Ya kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Ya kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi. Mungkin saya ya, mungkin saya ke Pak Upok, Pak Upok. Kenapa? Saya lemparkan ke Pak Upok. Oh ya, oke. Oh ya. 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 Terima kasih Pak JW atas kuliah tamunya dan respon dari mahasiswa. Hari ini kita telah mendengarkan dengan seksama materi dari Pak JW, sangat banyak memberikan wawasan buat kita semua ya. Tentu materi yang sudah disampaikan oleh Pak JW memberikan tentang arsitektur di kawasan Asia gitu. Nah, kita masih ada sesi lagi dari Pak JW dan kami semua berharap ini dapat memberikan satu penguatan ya pada mata kuliah sejarah arsitektur mancanegara ini. Sekali lagi terima kasih Pak JW. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Terima kasih Pak JW. Selamat siang semuanya. Pak JW, Pak Mereto, Bu Opi. Terima kasih. Mahasiswa, tetap sehat. Ya. Sehat. Selamat siang. Terima kasih semua. Terima kasih banyak Pak, Bu. Terima kasih Bapak. Bapak. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.